Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiah dengan NPM 222121043 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari membaca 4 artikel di jurnal mengenai evaluasi keterampilan berbicara di sekolah. Evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah melakukan kegiatan pembelajaran ataupun setelah melakukan program. Evaluasi keterampilan berbicara merupakan evaluasi paling kompleks jika dibandingkan dengan evaluasi dari keterampilan berbahasa lain seperti membaca, menyimak, dan juga menulis. Hal itu dikarenakan evaluasi keterampilan berbicara mengevaluasinya itu tentang proses berbicara, jadi bukan sekadar pengetahuan mengenai berbicara. Dari jurnal lain, saya mendapatkan contoh penerapan metode mengenai keterampilan berbicara, yaitu di SD Negeri 3 Banjarjawa, yang menerapkan metode show and tell. Metode show and tell. Show berarti memperlihatkan, dan tell berarti memberitahukan. Jadi, metode ini berarti pembicara memperlihatkan suatu hal berupa foto, gambar, ataupun makanan, dan juga hal lainnya. Dan setelah itu, pembicara mendeskripsikan benda atau hal yang dia bawa kepada audiens. Nah, dari penerapan metode show and tell ini di SD Negeri 3 Surakarta, dinilai sebagai metode yang berhasil diterapkan karena setelah mengalami atau melewati 2 siklus penerapan, metode ini mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik sehingga dinilai efektif atau dinilai berhasil dilaksanakan di SD Negeri 3 Banjarjawa ini. Adapun contoh lain yang saya dapatkan dari jurnal yang berbeda pula, yaitu penerapan storytelling di SD Negeri S4 Bandung. Jadi, metode storytelling adalah metode yang dilakukan dengan cara guru itu menceritakan suatu cerita atau menceritakan suatu hal, dan murid diminta untuk menyimak cerita yang dipaparkan oleh guru tersebut, sehingga di akhir murid diminta untuk menceritakan kembali hal yang telah dia simak. Nah, dari penerapan metode storytelling ini di SD Negeri S4 Bandung dinilai berhasil juga karena setelah melewati 2 siklus penerapan sama seperti contoh sebelumnya, 2 siklus penerapan dilakukan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik sehingga dinilai efektif atau berhasil dilakukan di SD Negeri S4 Bandung ini. Nah, selanjutnya ada contoh lain yang saya dapatkan pula dari jurnal yang berbeda, yaitu contoh penerapan mind mapping. Mind mapping dalam kegiatan keterampilan berbicara. Jadi, mind mapping ini, dalam metode mind mapping ini, siswa diminta untuk mencari tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan idola yang mereka gemari. Jadi, setelah mereka mengetahui hal-hal yang diperlukan tersebut, mereka diminta untuk memetakan deskripsi mengenai tokoh idolanya, dan nantinya pemetaan tersebut dilakukan di kelas bersama teman-temannya. Dari ketiga siklus yang dilakukan pada penerapan mind mapping di SMP Negeri 5 Surakarta, didapatkan hasil peningkatan dari siklus ke siklus, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan metode mind mapping di SMP Negeri 5 Surakarta dinyatakan berhasil dilaksanakan. Nah, dari ketiga penerapan metode di berbeda tempat yang telah saya paparkan baru saja yang saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa atau hal yang melatar belakangi ketiga metode tersebut dilaksanakan adalah hal yang sama, yaitu kurangnya keterampilan berbicara yang dimiliki oleh para murid atau para siswa di setiap tempat. Baik, kiranya sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan atau pemaparan resum dari membaca artikel
di jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.